Nampak hadir salah satu sahabat dekat dan rekan kerja Mukas, Lolita Malaiholo. Bagaimana kondisi Mukas sampai detik ini? Apakah ada perkembangan? Perkembangannya tadi, cukup menggembirakan. Papahnya baru keluar tadi bilang bahwa ternyata hasilnya nggak perlu dioperasi secepatnya. Ini alat yang di Abdi Waluyo, ada satu yang, 3D yang mau dilihat secara keseluruhan itu bagaimana. Nah dari hasil Abdi Waluyo itu, mereka bawa Para artis yang turun ke jalan. Rupanya mereka membagi-bagikan koran seputar Indonesia yang mulai terbit kemarin. Sederet artis seperti Eko Patrio, Angel Karamoy, Gading Martin, Jennifer Arnelita, dan Tantowi Yahya adalah beberapa artis yang terlihat ikut membagi-bagikan koran seputar Indonesia kepada masyarakat yang melewati bundaran HI pagi itu. Koran di sini kan menurut aku salah satu ilmu pengetahuan juga gitu, banyak banget bangsa kita yang masih kayaknya kurang wawasan. Dan dengan dibagiinnya hari ini secara gratis juga ngebantu banget. Jadi aku senang banget ikut serta. Anda yang haus akan berita-berita yang terjadi di negeri ini, koran seputar Indonesia tentu cocok untuk Anda baca. Pada edisi pertama koran ini, apa pendapat kalian? Dan ini kayak Gading bilang itu sangat-sangat benar-benar berisi banget dan aktual gitu. Maksudnya nggak bahasanya juga nggak yang mentang-mentang anak bahasa gue. Bahasanya juga nggak yang bertele-tele, nggak yang panjang-panjang, tapi emang benar-benar berisi, padat gitu dan bagus. Beritanya bukan cuma berita tentang kegiatan ini tapi juga ada entertainnya juga, itu bagus. Terbitnya koran itu juga sangat bagus karena itu berguna banget buat orang-orang yang ada di jalanan. Jadi orang-orang yang nggak sempat nonton TV. Hai, saya Gading Martin. Saya Jennifer. Kita berdua mau ngucapin selamat Selamat dan sukses sukses untuk koran seputar Indonesia. Selamat buat koran seputar Indonesia yang udah terbit. Semoga sukses, disukai banyak orang, terus juga bisa masuk dalam kalangan atas dan kalangan bawah. Saya doakan sukses. Kan memiliki 3 anak. Ya ujuk-ujuknya kalau dilihat ujuk-ujuk nggak ujuk-ujuk juga karena proses gua pacaran ke menikah itu ada waktu sekitar 1,5 tahun. Kemudian 2003 kita menikah. Habis itu Sisi langsung hamil dan bulan Juni yang ini langsung lahir. Yang ini namanya namanya Kalista kayak ini gitu. Nah sekarang on the way 4 bulan ya, 4-5 bulan mereka umurnya, adiknya menyusul gitu. Yang diharapin akhir bulan Juli ini lahir gitu. Bisa dibilang Niko cukup produktif. Jangan-jangan Niko termasuk penganut paham banyak anak, banyak rezeki. Pengennya iyalah ya 4 lah. Secara kebetulan rezeki Niko Siahaan dari hari ke hari semakin bagus saja. Niko tak hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan sebagai presenter. Niko juga ternyata punya banyak sumber pendapatan lain. Jika demikian bukan banyak anak yang buat rezeki Niko melimpah. Justru karena punya banyak anak, Niko harus bekerja keras menghidupi mereka untuk sekarang dan kemudian hari. Makanya ada usaha kita, gue bikin kantor event organizer, kemudian ada sama teman-teman kita bikin restoran Jepang gitu ya. Memang ada tujuan, bukan karena gue ngelihat wah tahun depan gue kayaknya gak ada kerjaan, bukan gitu juga ya. Cuman memang ngelihat life cycle dari seorang, waktu gue mulai umur 25 tahun 95, sekarang umur gue 35, gue sudah masuk life cycle yang pertama, 10 tahun pertama ya kan, 1 dekade. 10 tahun yang kedua 10 tahun yang pertama gue udah selamat. 10 tahun yang kedua ini ada satu tantangan lagi ya kan, dengan umur, dengan pangsa pasar yang lebih sedikit, lebih sempit, gimana caranya gue bisa bertahan. Awak Gospot mendengar kabar Niko baru saja menjalani rawat inap di rumah sakit. Apakah Niko terlalu ngoyo mencari nafkah untuk keluarganya? Kemarin itu dehidrasi karena apa namanya, sakitnya karena tiba-tiba kita makan apa ya, makan bubur kita makan, terus tiba-tiba
Ya biasa sakit perut ya. Jadi diare yang berlebihan. Tiba-tiba wah ke belakang gitu. Kebetulan juga gue ini adalah salah seorang pengidap ambeien. Jadi memang kadang-kadang ambeiennya datang. Nah, waktu itu ambeien ini datang bersamaan. Lemes, kelayangan jadi masuk rumah sakit. Inilah sekelumit kehidupan Niko Siahaan di tengah keluarga besarnya. Setelah penat karena seharian mencari nafkah, Niko selalu rindu untuk pulang kepada keluarga. Rindu untuk bercengkrama dengan istri dan 2 putrinya yang cantik. Betapa ramainya keluarga ini jika nanti lahir anak ketiga. Saya Niko Siahaan dan ini istri saya Sisi dan keluarga, yang satu lagi tidur. Jangan lupa nonton Ghost Spot. Di mana, Bu? Di RCTI. Semakin oke. Oke. Muncul paham banyak anak, banyak rejeki, karena dulu anak-anak ikut bekerja membantu orang tua mereka mencari nafkah. Kalau sekarang, boro-boro bekerja. Yang terjadi adalah banyak anak-anak merongrong orang tua mereka. Pemirsa, Artika Sari Devi terus saja dikejar gosip miring. Setelah heboh photoshoot di internet yang ternyata bukan gambar dirinya, kini Artika digosipkan keluar dari Yayasan Putri Indonesia. Sementara itu jatuh sakitnya Mutia Kasih mengundang simpati banyak rekan-rekan kerjanya. Lolita Malaiholo, rekan kerja yang paling dekat dengannya, ikut mendoakan agar Mukas cepat sembuh. Lalu apakah Mukas harus terbang ke Jepang untuk mencari kesembuhannya? Inilah Gospot. Mutia Kasim terbaring di rumah sakit. Hari Rabu kemarin, Mukas kembali dipindahkan ke rumah sakit MMC karena pemeriksaan CT scan di rumah sakit Abdi Waluyo sudah selesai. Nampak hadir salah satu sahabat dekat dan rekan kerja Mukas, Lolita Malaiholo. Bagaimana kondisi Mukas sampai detik ini? Apakah ada perkembangan? Perkembangannya tadi cukup mengembirakan. Bapaknya baru keluar tadi bilang bahwa ternyata hasilnya nggak perlu dioperasi secepatnya. Ini alat yang di Abdi Waluyo ada satu yang 3D yang mau dilihat secara keseluruhan itu bagaimana. Nah dari hasil Abdi Waluyo itu mereka bawa untuk diskusi dengan dokter-dokter ahli yang di sini. Apakah Lolita sudah menjenguk Mukas? Saya nggak berani masuk, soalnya kalau lihat saya takutnya dia mikir kerjaan. Itu aja karena saya tahu banget orangnya itu sangat concern pekerjaan. Lantas kenapa Mukas dirawat di kamar ICU? Apakah beberapa hari kemarin kondisinya sangat mengkhawatirkan? Bahkan kabarnya Mukas sempat mengalami koma. Klarifikasi aja bahwa ICU itu kan kadang-kadang belum tentu bahwa itu sampai harus koma. Kalau dilihat teman-temannya banyak, anak buahnya banyak, dan kalau kita taruh di kamar biasa, kemungkinan untuk melarang teman-temannya masuk itu kan susah. Kabarnya Mukas akan diterbangkan ke Jepang ya untuk menjalani proses pengobatan lanjutan. Memang ada rencana untuk dibawa keluar tetapi nunggu sampai stabil. Dalam arti kata stabil yang bisa traveling lah ya. Bicara soal Artika Sari Devi, mau tidak mau kita langsung teringat pada pendapat miring masyarakat tentang keikutsertaan Artika di ajang Miss Universe. Apalagi kalau bukan sesi pakaian renang yang membuat sosok Artika semakin negatif di mata masyarakat. Untuk menghalau pikiran negatif itu, Artika hadir di depan para perempuan untuk menjelaskan sedikit tentang dirinya dan ajang Miss Universe di sebuah seminar yang diselenggarakan Yayasan Jurnal Perempuan. Sejak bermunculnya pendapat opini publik yang pro maupun yang kontra, saya selalu berusaha untuk tenang dan melihatnya menjadi suatu fenomena yang harus disikapi dengan sangat bijak. Harapan saya ke depan bahwa dengan adanya wacana keikutsertaan saya ini ke dalam ajang Miss Universe, masyarakat bisa mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran dalam satu hal adalah bahwa untuk menghormati suatu pilihan. Kalau ada kabar bahwa Artika dikeluarkan dari Yayasan Putri Indonesia, apa komentar Artika? Justru tidak sama sekali, justru pihak yang sangat mendukung saya adalah di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Lantas, dalam rangka apa Artika akan mengunjungi Bali dan NTB? Musim lapar di NTB untuk
ya untuk memberikan bantuan secara langsung, memberikan support. Memang baik punya tubuh indah, tetapi akan lebih indah lagi jika Anda memperlakukan tubuh Anda dengan baik.